Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kali ini kita akan mempelajari subject and verb. Nah, ini yang harus diingat poin pertama. Be sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan di dalam kalimat terdapat satu kalimat dan satu kata kerja. Oh, ini tulisnya salah ya. Hmm, oke. Hmm. Subjek dan verb itu adalah yang paling penting di dalam kalimat. Tanpa tanpa subjek dan verb, kalimat akan menjadi tidak ada arti, susah dicari maknanya. Ini ada satu contoh. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Nah, kita perhatikan di sini was was itu merupakan kata kerja dan di sini tidak ada subjek. Jadi kita harus melengkapinya dengan mencari subjek. Pertama kita lihat bagian A, yesterday. Yesterday itu adalah keterangan waktu, bukan subjek. Subjek itu kemarin yang kita pelajari berupa kata benda. Sedangkan ini bukan merupakan kata benda. Yesterday. Jadi yang A salah dan kalimat masih membutuhkan subjek. In the morning. In itu preposition, the morning kata keterangan waktu. Jadi di pagi hari. Di pagi hari itu juga bukan merupakan subjek. Dan kita lihat di sini di bagian C dan D itu traffic, traffic dan cars, lalu lintas dan mobil. Keduanya merupakan subjek, tetapi kita harus lihat di kalimat itu ada was. Was, jika kita pelajari di auxiliary verb sebelumnya, was itu merupakan pasangan dari subjek singular atau orang orang pertama atau orang ketiga tunggal yang satu orang yang em, lawan dari jamak tunggal tunggal. Sedangkan cars sini ada s, mobilnya banyak. Jadi cars tidak cocok dengan was, kecuali di sini were cocok dengan cars. Jadi traffic adalah jawaban yang pas. Kalimatnya akan menjadi traffic was backed up for miles on the freeway. Itu contoh. Terus ada contoh nomor 2. Engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, di sini di engineers ini adalah subjek karena dia menyatakan profesi engineers, apa teknisi. Teknisi lebih dari satu teknisi. Bla 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 for work on the new space program. Program. Engineers titik untuk bekerja di new space program, di program for work on the new space program. Work itu merupakan kata kerja, bisa kita gunakan jika tidak ada for preposition ya. Jadi di sini
verbnya tidak ada, masih tidak ada, baru ada subjek. Sedangkan untuk kalimat itu membutuhkan subjek dan verb. Nah, untuk necessary bukan merupakan verb. Terus kita lihat are needed. Are needed itu em, bentuk bentuk dari passive voice, yang dimana are itu merupakan verb dan needed merupakan past participle. Jadi jawabannya bisa bisa kita kita pilih B, tetapi untuk memastikan kita lihat lagi di C. Hopefully. Hopefully itu bukan merupakan kata kerja. Sedangkan di D, next month itu keterangan waktu, bukan merupakan kata kerja. Jadi untuk jawabannya adalah B, are needed. Sehingga kalimatnya menjadi engineers are needed for work on the new space program. Engineers are needed. Teknisi dibutuhkan. Tuh, dia menggunakan passive voice. Terus di contoh nomor 3, the boy. The boy merupakan subjek. Anak laki-laki itu bla 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 going to the movies with a friend. Pergi ke bioskop bersama temannya. Nah, di sini kita lihat jika jika kata kerja mempunyai ing, itu kata kerjanya harus didahului dengan auxiliary verb. Jadi kita lihat di sini. Di bagian A, is itu bisa merupakan auxiliary verb dan is juga digunakan untuk pronoun orang ketiga tunggal. The boy ini orang ketiga tunggal. Tapi kita lihat dia he is. Jika kita masukkan the boy he is going to the movies with a friend. Kalimatnya tidak tepat karena ada pengulangan subjek. Nah, sedangkan jika di kalimat itu hanya ada satu subjek, harus ada satu verb. Begitupun sebaliknya, jika hanya ada satu verb, subjeknya juga harus satu. Jadi, kalimat A kurang tepat. Kalimat B, he always was. Di sini masih disebutkan subjek. Sedangkan subjek kita sudah mempunyai. Jadi, sudah dipastikan ini salah. Is relaxing. Kita lihat, is relaxing. Jika kita pasangkan, the boy is relaxing going to the movies with a friend. Kalimatnya kurang tepat karena ada double uh, di form ing, kata kerja dibentuk ing, kecuali the boy is relaxing tanpa ada going, kalimatnya masih masuk akal karena masih sesuai. Nah, untuk jawaban yang D, will be. Be juga termasuk ke dalam auxiliary dan will merupakan modal. The boy will be going to the movies with a friend. Dan jika kita lihat struktur kalimatnya, going. Di pelajaran sebelumnya, going itu merupakan bentuk dari simple future. Bentuk dari future tense, yang dimana akan dilakukan. Dan will juga menyatakan bentuk dari simple future. Jadi, yang D adalah cocok untuk kalimat berikut. The boy will be going to the movies with a friend. Jadi, anak itu akan pergi bersama temannya. Will be going. Oke. Untuk pelajaran kita mulai hari ini, itu level kesulitannya sedikit meningkat dari yang sebelumnya. Karena kita sudah mempelajari dasar, jadi harapannya kita akan menguasai setiap setiap tips and tricks dari membentuk kalimat
dari awal sampai akhir nanti. Setidaknya ada 60 kalimat mungkin kurang lebih. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada soal yang kita hanya perlu memastikan apakah kalimat itu sudah tepat penggunaan subjek dan verbnya atau tidak. Seperti contoh, number one, last week went fishing for trout, trout at the nearby mountain lake. Jika diterjemahkan bahasa Indonesianya, minggu lalu, when itu adalah bentuk kata kerja dari go, bentuk kerja lampau. Minggu lalu pergi memancing ikan. Trout ini jenis ikan. Memancing ikan at the nearby mountain lake. Di dekat danau di dekat danau gunung ya, dekat danau gunung itu. Nah, di sini keterangannya I itu incorrect atau tidak benar. Kenapa kita lihat tidak benar? Karena di nomor satu ini kita kekurangan subjek. Jadi minggu lalu pergi memancing ikan di dekat di danau dekat gunung itu. Siapa yang pergi memancing kita tidak tahu di sini. Jadi kita perlu menambahkan subjek. Itu bisa berupa I, you, she, he, it, they, ataupun lain-lain ya, sesuai dengan subjek yang kita pelajari sebelumnya. Misal kita ambil I. Last week, I went fishing for trout. Nah, seperti itu betul. Terus kita lihat yang nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Nah, untuk di nomor 2, itu keterangannya sudah betul karena bisa kita lihat a schedule. Schedule ini adalah jadwal ya. Jadwal untuk hari-hari kegiatan bisa didapatkan di front desk, di meja depan. Nah, seperti yang dibahas di pertemuan-pertemuan awal, subjek itu adalah noun yang bisa berupa apapun. Bisa yang bisa kita lihat ataupun bisa kita tidak lihat, yang hidup ataupun yang mati. Dan a schedule, jadwal untuk hari kegiatan can be obtained, bisa didapatkan di meja depan. Schedule adalah subjek, of the day, of itu preposition menunjukkan hari kegiatan. Can itu merupakan kata kerja, be obtained diperoleh atau didapatkan, bisa didapatkan. Ini bentuk dari kalimat pasif. Jadwalnya bisa didapatkan atau bisa kita ambil, bisa kita lihat di meja depan. Seperti itu. Jadi kalimat 2 sudah betul. Untuk kalimat ketiga, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Sebuah pekerjaan di di shift pagi atau di shift malam at the plant available. Nah, untuk di sini kita lihat subjek. Subjeknya sudah kita ketemui, a job. A job itu adalah subjek. On preposition, the day shift or night shift itu adalah bentuk objek dari preposition on. Jadi belum terdapat verb di sini. At juga merupakan preposition. The plant merupakan objek dan available merupakan keterangan adverb. Dan di sini kita belum mendapatkan verb
yang sesungguhnya. Available itu biasanya menunjukkan ketersediaan, apakah tersedia atau tidak seperti itu. Tapi untuk menunjukkannya kita perlu be verb, be verb. Jadi a job itu singular subject, singular pronoun. Jadi kita memerlukan is atau was. Jadi a job on the day shift or the night shift at the plant is available, tersedia. Nah, seperti itu. Jadi yang kalimat ketiga itu masih salah karena kekurangan kekurangan verb. Oh, ini bisa ditulis ya. Oke, kita tulis is. Nah, oh sorry. Kita cari mouse. Oke, jadi nomor tiga, a job on the day shift or the night shift at the plant is available, tersedia. Jikapun ini tidak tersedia, kita harus menulis is not. Oh, ini bisa teks. Kalau teks, seperti itu. Oke, maaf teman-teman. Kita baru mencoba ini. Untuk yang incorrect tadi kita bisa menulis di sini I misal. Oh ya, untuk menulis I itu selalu harus menggunakan huruf besar ya. Ini kita tulis is. Nah, untuk yang ketiga, the new computer program has provides a variety of helpful application. The new computer program ini satu 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 frasa. Ini subjeknya terdiri dari empat empat bentuk kata, empat jenis kata. The new computer program. Ini adalah subjek. Has provide a variety of helpful application. Jadi di sini program komputer yang baru menyediakan a variety berbagai jenis aplikasi yang membantu. Oke. Untuk di kalimat keempat ini subjek sudah kita temukan dan untuk verbnya juga sudah ada, tapi kita harus memastikan has itu cocok atau tidak dengan subjek. Di pembahasan sebelumnya, has itu termasuk ke golongan has dan had. Has itu digunakan untuk singular verb, singular subject, sorry. Singular subject. Dan the new computer program itu merupakan subjek yang singular atau satu subjek. Jadi di sini menunjukkan satu program. Dan has itu cocok untuk subjek the new computer program. Dan di sini provides ini adalah subjek kata kerja pelengkap dari has. Jadi di sini sudah betul. Subjek dan verbnya sudah tersedia. Dan di kata selanjutnya juga tidak ada subjek ataupun verb yang menambah di kalimat ini. Jadi tidak perlu khawatir. Subjek yang sudah punya satu subjek dan satu verb kalimatnya. Jadi kalimat 4 sudah betul. Dan di kalimat nomor 5, Priscilla ada di tempat? Oke, Priscilla tidak ada di tempat. Rizky ada di tempat? Halo. Oke, ada Rizky. Rizky boleh bantu menjawab, boleh coba menjawab nomor 5.
Kira-kira Nah, itu kalimatnya sudah betul atau belum? Bisa kita lihat dari ada atau tidaknya subjek dan verbnya. nomor 5 kalau menurut aku kalimatnya udah benar. Ya, The kalimatnya box sudah itu benar. sebagai subjek, Ya, betul. opennya sebagai verb. Ya, betul. Can be opened sebagai verb. Only with a special screw drive. Nah, di sini tidak ada penambahan subjek atau verb. Jadi kalimatnya sudah betul ya. The box can be opened, bisa dibuka. Only with, hanya dengan a special screwdriver. Hanya dengan um, screwdriver yang spesial. Screwdriver nih apa nih? Obeng. Kotaknya hanya bisa dibuka dengan obeng yang spesial. Nah, jadi seperti itulah. Ini bisa kita bilang tips yang pertama dalam membuat kalimat bahasa Inggris. Jadi, yang paling penting itu harus terdapat subjek dan verb. Setidaknya di satu kalimat itu ada satu subjek dan satu verb berpasangan. Jika ada dua subjek, maka harus ada dua verb. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi untuk awal yang sangat-sangat menyenangkan ini, kita cukup sampai di sini pembahasan subjek dan verb. Mulai dari sini kita sedikit meningkat level kesulitannya, tetapi tidak tidak mempersulit teman-teman. Saya rasa ya kita akan berdiskusi di di dalam Zoom ataupun di luar Zoom di grup ya. Dan nanti akan kita buat setiap harinya soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan kita untuk em, untuk menstimulus teman-teman agar tidak lupa. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini terkait oh ini masih ada terkait terkait subjek dan verb. Nah, jadi sampai di situ saja pertemuan kita kali ini buat membantu teman-teman dan untuk pembahasan selanjutnya kita ketemu di hari Rabu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.